Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, malam hari ini saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya melihat ada seorang bapak dan ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin bapak dan ibu bisa maju sebentar untuk memperkenalkan diri, supaya kita kenal semua saudara ya. Karena saya baru melihat beliau berdua di tempat ini. Mari silakan Bapak dan Ibu, silakan maju dulu. Ya, Bapak kenalkan, Ibu juga kenalkan siapa namanya, tolong dikasih mic. Ya, mari silakan. Shalom, selamat malam. Saya dari Semarang, Pancakarya, Pasar Burung. Nama saya Abraham. Terima kasih. Ini istri saya, biar memperkenalkan diri. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Meta atau Nyonya Abraham ya. Kami kalau minggu ibadah di Magelang, di tempatnya Bapak Lukas. Karena ingin juga karena ada cabang juga di sini, jadi saya perlu bertemu dengan saudara-saudara di sini. Gitu. Puji nama Yahweh. Ya, kita berikan tepuk tangan saudara untuk Bapak Yahweh. Namanya tadi Pak Abraham dengan Ibu siapa Bu? Eta. Oh Meta, ya Pak Abraham dan Ibu Meta, selamat datang di Kehilat Mawar Sharon. Bapak Yahweh memberkati. Baik, sekali lagi sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian, amin. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang 4 kualitas iman. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita. Di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9 sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Matai atau Matius 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-9 saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, dan pada hari itu setelah keluar dari rumah, Yesua duduk di tepi danau. Dan kerumunan orang banyak terhimpun kepadanya sehingga setelah naik ke dalam perahu, duduklah dia. Dan seluruh kerumunan orang itu berdiri di pantai. Dan dia berbicara kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan, seraya mengatakan, lihatlah orang yang menabur keluar untuk menabur. Dan ketika menaburkannya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan, dan datanglah burung-burung dan memakannya. Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu, tempat yang tidak mengandung banyak tanah, dan segera dia bertunas, karena tidak mempunyai kedalaman tanah, terlebih setelah terbitnya matahari, dia tersengat panas, lalu karena tidak mempunyai akar, ia menjadi layu. Dan yang lainnya jatuh pada semak duri, dan semak duri itu bertumbuh besar dan menghimpitnya. Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang subur dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat atau memperhatikan ketika Yesua berbicara tentang orang yang menabur, tentu saja pengajaran Yesua ini tidak hanya berbicara soal taburan yang kita berikan dalam bentuk materi, saudara. Tapi perumpamaan ini juga berbicara tentang kebenaran firman yang kita tabur kepada setiap orang. Sering ada orang yang bertanya kepada saya begini, saudara. Pak, bagaimana langkah selanjutnya setelah kita memberitakan kebenaran kepada seseorang?
Atau katakanlah bagaimana setelah kita itu memberitakan kebenaran nama Yahweh dan Yesua kepada seseorang. Apakah kita itu perlu pasang target bahwa orang tersebut harus menerima apa yang kita sampaikan atau harus menerima pemberitaan kita? Saya sering ditanya seperti ini, saudara. Nah, di situ, saudara, saya selalu memberitahu ketika ada orang yang bertanya seperti ini. Saya selalu memberitahu bahwa kita tidak perlu masang target bahwa setiap orang yang kita beritakan kebenaran itu harus menerima pemberitaan kita. Karena apa, saudara? Karena Yesua melalui Rabi Saul itu sudah memberitahu kepada kita bahwa ada yang namanya bagiannya kita dan ada juga yang namanya bagiannya Bapak Yahweh atau bagiannya Tuhan. Coba kita baca sebagai dasar renungan kita juga pada malam hari ini. Di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, di situ dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Elohim menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukan pula yang menyiram, melainkan Elohim yang menumbuhkan. Dan yang menanam maupun yang menyiram adalah satu, tetapi masing-masing akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan jerih lelahnya. Jadi dari sini, saudara, kita bisa melihat bagian Tuhan yang menumbuhkan itulah yang akan menentukan seseorang itu bisa menerima atau tidak kebenaran yang kita sampaikan. Jadi yang menentukan kita atau Bapak Yahweh, saudara. Bapak Yahweh. Kalau bukan kita, berarti kita itu tidak perlu masang target. Orang yang kita beritakan kebenaran itu harus menerima apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena ketika kita itu mau berusaha sekeras apapun, tapi kalau orang itu tidak masuk yang namanya karya keselamatannya Bapak Yahweh, saudara mau berusaha sekeras apapun, orang itu tidak akan pernah menerima apa yang kita sampaikan. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Kita mau berusaha nge-push orang itu sekeras apapun, supaya dia menerima kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau orang itu ternyata tidak masuk dalam karya keselamatannya Bapak Yahweh, sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah menerima apa yang kita sampaikan. Dan kenapa juga, saudara, saya katakan kita itu tidak perlu pasang target, apalagi sampai ngepus-ngepus orang. Karena saya perhatikan juga di Facebook, ada orang-orang kita sama-sama pengagung Yahweh, itu yang justru kasar. Ketika dia coba beritakan nama Yahweh dan Yesua, dan ternyata ketika yang diberitakan itu tidak mau menerima, saudara tahu, yang memberitakan ini justru ngamuk-ngamuk, marah-marah. Dia lupa satu hal, Facebook itu ditonton jutaan orang, bahkan miliaran orang yang ada di seluruh dunia ini. Dipikirnya kalau dia ngamuk di Semarang, yang nonton cuma orang Semarang. Tapi bagaimana kalau dia berteman dengan orang yang ada di New Zealand, dia berteman dengan orang yang ada di Amerika dan di luar negeri lainnya? Tentunya yang akan nonton siapa? Apakah cuma orang Semarang? Tentu saja tidak, saudara. Maka saya perhatikan mereka, sebetulnya mereka inilah yang justru menghambat pekabaran Injil atau pemberitaan kebenaran itu. Justru ternyata yang menghambat itu orang-orang kita sendiri, yang notabene mereka kasar-kasar dengan cara pemberitaannya. Dan saya juga ingin memberitahu supaya jangan juga kita itu tidak perlu ngepus-ngepus orang, sampai kita marah-marah, kita paksa orang itu supaya menerima Bapak Yahweh dan Yesua. Saya kasih tahu ini supaya jangan juga Bapak Yahweh itu jadi barang murahan, saudara. Nama Yahweh dan Yesua itu nama yang mahal. Amin. Itu bukan nama murahan, saudara. Kalau nama Tuhan kita yang lama, nah itu baru murahan. Tapi kalau nama Yahweh dan Yesua itu nama yang mahal.
Ya kita pegang ini baik-baik. Kalau nama Yahweh itu nama yang mahal, ya jangan kita obral. Nah, saya ndak buka lapak Pak untuk ngobrol nama Yahweh. Ya tapi ketika saudara memaksa orang supaya orang itu menerima nama Yahweh dan Yesua sampai terjadi keributan, sebetulnya di situ saudara sudah ngobrol nama Yahweh. Seolah-olah kayak nama Yahweh itu barang yang ndak laku gitu loh saudara. Ya, kalau orang itu tidak mau, saya sudah sering memberitahu. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, aku akan kasihkan tiket keselamatan ini kepada orang yang mau. Toh di luaran sana itu masih banyak orang yang menerima Bapak Yahweh dan Yesua. Maka coba kita sebagai jemaat itu belajar saudara. Kalau kita memberitakan nama Yahweh dan Yesua, belajarlah memberitakan itu satu paket. Mulai dari nama Yahweh, nama Yesua, lalu 7 hari raya, terus simbol iman percaya kita yang benar. Belajarlah kalau kita memberitakan itu bisa satu paket. Ya, jadi jangan ting perendil. Hari ini ketemu orang yang baru kita beritakan nama Yahweh. Sudah berhenti sampai di situ. Nanti berapa hari lagi ketemu lagi nama Yesua, berhenti sampai di situ. Lalu ketemu lagi 7 hari raya, kesuwen. Kenapa saya katakan kelamaan? Karena kita itu tidak pernah tahu yang namanya waktunya Tuhan. Kita itu sedang kejar-kejaran dengan waktunya Bapak Yahweh. Kita itu sedang kejar-kejaran dengan waktunya Tuhan. Tidak ada di antara kita yang pernah tahu kapan waktu kita itu harus kembali pulang kepada Bapak Yahweh. Maka ketika saya ketemu orang baru sekalipun, satu paket penginjilan itu mesti lengkap saya sampaikan. Karena saya tidak pernah ngerti. Ya kalau saya itu ketemu lagi sama orang itu, bagaimana kalau itu adalah hari pertama kali saya ketemu orang itu, sekaligus hari terakhir saya ketemu orang itu. Bagaimana setelah dia pulang dari Kehilat, di jalan dia kecelakaan dan mati? Apakah saya akan ketemu orang itu lagi? Ya ketemu, tapi nanti di Siamayim. Tapi yang jadi masalah bagaimana ketika dia mati, tapi dia belum pernah mendengar kebenaran yang seutuhnya. Maka kalau saya saudara itu selalu satu paket. Nama Yahweh, nama Yesua, 7 hari raya, simbol iman percaya kita yang benar dan pengajaran-pengajaran lainnya. Itu biasanya satu paket saya sampaikan. Jadi coba saudara belajar, pemberitaan itu satu paket. Boleh saudara kalau mau belajar, saudara bisa mengatur satu waktu khusus untuk kita belajar bersama-sama di tempat ini. Ya tidak harus pas jam ibadah. Tapi pada saat hari-hari biasa, kita bisa janjian, kita ketemu di Kehilat, kita belajar bersama-sama. Supaya apa? Saudara punya paket lengkap. Jadi saudara sekali ngomong dengan seseorang, saat itu juga selesai tugas saudara. Artinya sudah tidak ada tanggungan pengajaran kebenaran yang harus saudara sampaikan lagi. Tinggal nanti kalau Tuhan izinkan saudara ketemu dengan orang itu lagi, tinggal saudara sirami. Ya kan tadi ayatnya ngomong apa? Aku yang menanam, terus apa? Apolos yang nyirami. Jadi ada 2 tahapan. Setelah saudara tanam bibit kebenaran itu, terus yang kedua harus saudara apakan? Saudara sirami. Kalau tidak saudara sirami ya mati. Ya, jadi boleh kalau mau belajar silahkan mengatur satu waktu khusus untuk kita bisa belajar bersama-sama. Karena apa saudara? Pemberitaan satu paket itu selain efektif, pemberitaan satu paket itu saya perhatikan justru membuat orang itu tertarik dan penasaran dengan kebenaran yang kita sampaikan. Tapi kalau ting perentil, orang itu bisa kebingungan. Ya contohnya yang belum lama inilah, ya yang saya alami ketika saya melayani di satu kota. Saya biasa khotbah di tempat ini tidak diatur sama waktu. Begitu saya melayani menyampaikan firman di satu kota, dikasih waktu, dikasih rundown acara, waduh cuma iso ngomong 45 menit. Wah di situ saya terus terang mati gaya saudara, saya bingung. Ini 45 menit ini saya mesti kompres materi saya
yang harusnya itu 1 jam lebih, harus saya bikin kalau bisa 45 menit selesai. Pak Lukas juga begitu. Pak Lukas jejeran sama saya ngomong, materiku ki sakjane dawa ki delengen, ya ditunjukin ke saya. Tapi waktu ini 45 menit tok no. Nah ini aku kudu meres piye carane supaya jadi 45 menit besok bersambung besoknya. Maka kalau ting perentil seperti itu hanya satu persatu, jadinya apa? Salah paham. Ya Tom, seperti yang saya saksikan kemarin. Saya belum tuntas sebetulnya menyampaikan kebenaran, tapi harus saya kompres dengan terpaksa. Akhirnya ada yang salah paham dan marah saudara tentang nama Yesua. Jadi saya perhatikan selain efektif, pemberitaan satu paket itu justru membuat orang itu tertarik dan penasaran dengan kebenaran tersebut. Dan kita saudara, sekali lagi kita tidak perlu pasang target terhadap penerimaan seseorang. Karena kalau kita memperhatikan di dalam kitab Matius tadi, di situ sebetulnya kita diberitahu bahwa ada 4 tipe orang dengan respon atau penerimaannya masing-masing terhadap kebenaran yang kita sampaikan. Nah 4 tipe orang inilah yang saya sebut dengan 4 kualitas iman. Dan kalau ada 4 berarti antara satu dengan yang lainnya itu pasti sama atau tidak sama saudara? Pasti tidak sama, karena tipe orangnya ada berapa? Ada 4. Kalau sama berarti cuma ada berapa harusnya? Cuma 1. Jadi sebetulnya saudara, kita itu tidak perlu ngongso dan memaksakan kebenaran itu harus diterima oleh orang lain. Kita itu tidak perlu ngongso, tidak perlu apa ya? Ngongso itu apa sih bahasa Indonesia nih? Ngoyo itu apa doae? Ngongso, ngoyo itu apa itu? Tidak perlu apa ya? Memaksa lah, pokoknya ya wis ngono lah, ya pokoknya tidak perlu sampai memaksa-maksa supaya kebenaran itu bisa diterima orang lain. Karena firman Tuhan itu sudah memberitahu dengan jelas, ketika kita memberitakan kebenaran, kita itu akan berhadapan dengan 4 tipe orang yang ada di luaran sana, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketika saudara memberitakan kebenaran, saudara itu akan berhadapan dengan 4 tipe orang ini saudara, di luaran sana. Dimana ketika saudara berhadapan dengan 4 tipe orang ini, mereka nantinya akan merespon dengan responnya masing-masing. Malam ini saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama melihat, kira-kira bagaimana ke-4 tipe orang ini di dalam merespon kebenaran yang kita sampaikan. Yang pertama, kitab suci memberitahu bahwa ada tipe orang yang hatinya digambarkan seperti tanah pinggiran jalan. Di mana ketika benih kebenaran itu jatuh di sana, tidak lama benih kebenaran itu dimakan oleh burung yang datang. Karena benih kebenaran itu ternyata setelah jatuh di pinggir jalan itu tidak diambil saudara. Tidak dipungut tapi dibiarkan begitu saja di pinggir jalan. Saudara bisa melihat tipe orang yang pertama itu di kitab Matius 13 ayat yang keempat. Nah tanah pinggiran jalan, tentu saja tanah itu bukanlah tanah yang bersih. Tapi tanah yang kotor dan tanah yang bisa saja sudah kecampur dengan partikel-partikel yang berbahaya. Bisa tanah itu kecampur debu yang isinya kuman dan penyakit. Lalu bisa saja tanah pinggiran jalan ini sudah kecampur sama apa? Oli dari mobil atau motor atau kendaraan yang lewat. Yang oli mesinnya itu bocor. Dan ketika oli mesin itu bocor netes ke tanah itu, lalu oli itu meresap ke dalam tanah itu, dan sekarang tanah itu bukan lagi menjadi tanah yang bersih, tetapi tanah yang sudah mengandung oli. Dan otomatis tanah itu bukan lagi tanah yang bersih, tapi tanah yang kotor. Lalu bisa juga tanah pinggiran jalan ini saudara, ini juga sudah kecampur sama kotoran binatang. Ya toh? Kalau saudara lihat di perumahan-perumahan, itu kan mesti
ada apa? Sign, ada tanda pemberitahuan. Kalau yang intinya begini, kalau kamu bawa anjing, ya kamu harus nyapu kotoran anjingmu itu. Kalau kamu bawa anjingmu jalan-jalan di perumahan boleh, tapi kalau anjingmu ya harus disapu. Kamu harus buang kotoran anjingmu itu, jangan mengotori kompleks perumahan. Jadi tanah pinggiran jalan itu juga bisa sudah kecampur dengan kotoran binatang dan segala sesuatu yang kotor. Nah, karena hatinya itu cuman seperti tanah pinggiran jalan, maka saya katakan orang yang kualitas imannya seperti ini, maka dia akan memandang kebenaran itu sebagai sesuatu yang tidak penting, saudara. Orang kalau kualitas hatinya itu sudah kotor, ketika dia disodorkan kebenaran, maka dia akan memandang apa? Bahwa kebenaran itu bukan sesuatu yang penting. Tetapi di sini kita tidak perlu kaget, saudara. Kalau kebenaran yang kita sampaikan itu tidak digubris sama sekali. Karena orang kalau perbendaharaan hatinya itu sudah kotor, ketika dia tahu ada yang baik di depan matanya sekalipun, dia tidak akan pernah peka. Dia tidak akan pernah tahu kalau yang ada di depan matanya itu sesuatu yang baik. Kalau kita coba turun ke ayat selanjutnya, ke ayat yang ke-19, kita akan tahu orang yang seperti ini, itu orang yang ketika mendengarkan firman, dia tidak bisa ngerti dan dia tidak bisa memahami dengan baik setiap apapun yang dia dengar. Dia tidak tahu, saudara, kalau dia itu sedang dikasih sesuatu yang berharga untuk jiwanya. Dan dia itu juga tidak tahu kalau dia hidupnya itu sedang mau diselamatkan melalui kebenaran yang kita sampaikan. Karena apa? Karena jantung hatinya orang itu, perbendaharaannya itu sudah kotor. Nah, orang kalau hatinya itu sudah kotor, maka seperti apapun ada yang baik di depan matanya, itu tetap dia tidak peka. Sekalipun yang ada di depan matanya itu sebetulnya keselamatan untuk jiwanya. Tapi dasar karena apa yang jadi isi hatinya itu sudah kotor, maka apapun semua yang ada di depan matanya itu juga akan kelihatan apa? Kotor, tidak baik gitu loh, saudara. Padahal jelas-jelas yang di depan matanya itu sesuatu yang berharga dan penting untuk keselamatan jiwanya. Kalau saya bayangkan orang seperti ini seperti orang yang mendengarkan firman tapi pikirannya apa? Kosong gitu loh. Dan karena kosong, maka seperti apapun firman yang dia dengar, dia tidak akan pernah bisa memahami. Ya, coba saudara perhatikan orang kalau ibadah, waktunya mendengar firman, tapi pikirannya kosong, tidak tertuju, terpusat kepada firman yang disampaikan. Mesti saya mau khotbah seperti apapun, volume mixer itu tak banter kayak apa, ya tetap tidak akan mudeng. Karena pikirannya sudah apa ini? Sudah kosong. Bahkan saya katakan saya khotbah dengan materi yang sederhana, bukan materi pengajaran bahasa Ibrani. Tapi kalau pikirannya sudah kosong ya tetap tidak akan ngerti. Cuman silakannya begini, saudara. Ketika orang itu tidak bisa menangkap dan memahami bahwa yang diberikan itu sesuatu yang baik, silakannya saat yang bersamaan atau di saat yang bersamaan itu akan datang si jahat yang namanya setan, yang kemudian akan mengambil benih kebenaran itu, dan kemudian setan itu akan ngapain? Dia akan belokkan kebenaran itu, saudara. Maka saya katakan inilah pentingnya ketika kita itu mendengarkan firman. Saudara berdoa. Jadi jangan hanya saya yang berdoa nuntun saudara. Tapi ketika kita sudah mau masuk dalam firman, kita diajak berdoa, saya pimpin saudara berdoa masuk firman. Saudara sendiri juga harusnya berdoa. Saudara katakan, Bapak Yahweh Roh Kudus, sebentar saya mau dididik dan diajar di dalam kebenaran daftar Elohim dan Torahmu. Tundukkan saya di bawah kuasa dan otoritasmu, kuasai alam pikiran saya, supaya apapun yang saya lihat, saya dengar, hanyalah kebenaran firman-Mu. Karena kalau sampai kita kosong,
Cilakanya yang dikhawatirkan itu di saat bersamaan datang setan. Kita harus ingat loh, saya dulu sering memberitahu di tempat ini, bahwa saudara dan saya, kita itu diawasi dua kekuatan besar. Yang pertama yang mengawasi kita Bapak Yahweh, yang kedua yang mengawasi kita siapa? Setan. Saudara ingat ini baik-baik. Kita itu diawasi dua kekuatan besar, Bapak Yahweh dan setan. Pada saat kita ibadah, jangan saudara berpikir, lah ini kan kehilat, rumahnya Bapak Yahweh, namanya saja Bet Elohim Yahweh, ora mungkin setan mlebu mrene. Sekarang saya tanya, taman yang ada di Eden, yang menciptakan siapa? Bapak Yahweh, lah kok isono setan mlebu mono? Nah ya kan, ini artinya tempat bahkan yang Bapak Yahweh sendiri yang menciptakan, setan pun bisa diizinkan masuk. Apalagi kehilat seperti ini saudara, ya, kehilat itu bisa saja setan itu kalau saudara pas kosong, ketika dia sedang mengawasi dari atas, wah itu ada yang kosong pikirannya. Dia pada saat mendengarkan firman, yang lain mendengarkan dengan baik, tapi ternyata pikirannya orang itu kosong. Bisa enggak kira-kira setannya masuk saudara? Bisa saja. Begitu setannya masuk, mending nek kesurupan. Kalau kebenarannya itu dibelokkan, itu jauh lebih parah. Nek kesurupan diusir pergi setannya. Tapi yang jadi masalah, begitu dia tangkap kebenaran yang disampaikan, lalu setan taruh di dalam pikiran kita, dan dia kasih pengertian yang salah tentang apa yang kita dengar, itu kan jauh lebih berbahaya. Coba saudara renungkan, berapa lama kita itu sudah disesatkan, tidak mengenal juru selamat kita Bapak Yahweh dan Yesua. Bukankah itu sudah beratus-ratus tahun, bahkan mungkin beribu-ribu tahun. Seperti itulah ketika penyesatan itu terjadi saudara. Dan ternyata ketika penyesatan itu terjadi, itu bisa memakan waktu sampai beratus-ratus tahun. Dan untuk memulihkan itu tidak mudah. Sama seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu yang saya sampaikan kepada saudara. Untuk memulihkan nama Yahweh masih cukup mudah. Tinggal orang itu dikasih pengertian, menurut kamu Tuhan kita dengan Tuhannya umat Islam sama enggak? Enggak sama, ya sudah kita kembalikan Allah kepada Islam. Kita pakai nama Tuhan kita sendiri Yahweh. Tapi begitu orang coba dipulihkan nama Yesuannya, Yesusnya doa adik, ngamuk loh mereka saudara. Bahkan ngamuknya bisa melebihi preman, saya perhatikan. Nek preman main ngamuk ngenteni sik, ya toh, sing ngomong bar nembe ngamuk. Tapi ini saya perhatikan justru pendeta. Saya belum selesai ngomong sudah berdiri, sudah rapat sendiri di belakang, kasak kusuk, siap-siap mau nyerang saya. Bayangkan, maka saya perhatikan ini kok pendeta lebih ganas ya dari preman. Preman saja tidak seperti itu. Preman saja masih ngerti aturan saudara. Jadi inilah pentingnya ketika kita mendengarkan firman. Jangan hanya saya yang berdoa, saudara juga berdoalah. Minta Roh Kudus itu mempersiapkan diri saudara sendiri. Supaya apa? Supaya kita itu bisa fokus ke firman Tuhan. Jangan sampai firman yang berharga itu ditangkap setan saudara. Karena kalau sekali lagi sampai firman yang berharga kebenaran itu ditangkap setan, yang jadi masalah dia tidak hanya nangkep, tapi dia akan belokkan kebenaran itu. Jadi ini yang pertama. Kira-kira seperti inilah respon penerimaan orang yang hatinya seperti tanah pinggiran jalan. Kemudian yang kedua, kitab suci juga memberitahu ada tipe orang yang hatinya digambarkan seperti tempat yang berbatu, yang tanahnya hanya sedikit seperti ini. Yang ketika benih kebenaran itu jatuh di sana, benih kebenaran itu hanya sempat bertunas, tidak sampai berakar, dan tidak lama kemudian benih kebenaran itu menjadi layu. Saudara bisa lihat tipe orang yang kedua ini di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Nah kalau kita coba melihat ke ayat yang ke-20,
kita akan diberitahu bahwa benih yang jatuh di sini atau di tanah yang dikatakan tanah yang berbatu, di mana di situ di tanah yang berbatu itu hanya ada sedikit tanah. Benih yang jatuh di tempat ini adalah benih yang ditangkap oleh orang yang ketika mendengarkan kebenaran yang disampaikan, orang itu memang dia bisa menerima kebenaran itu dengan sukacita, saudara. Cuman sayang, firman itu cuman dipakai untuk menyenangkan telinganya. Dan firman itu tidak dibiarkan mengakar dan bertumbuh membentuk karakter dan imannya dulu. Orang yang merespon firman seperti ini, bisa saya sebut orang ini orang percaya Tuhan, tapi tipe konsumen berkat dan konsumen mujizat. Apa yang dimaksud dengan orang tipe konsumen berkat dan konsumen mujizat? Orang tipe konsumen berkat dan mujizat itu orang yang cuma seneng mendengar firman yang berbau-bau berkat dan mujizat. Pokok kalau ada firman yang bau-baunya berkat sama mujizat, dia mungkin akan jadi orang yang paling tinggi ngacung kaki, ya, tidak cuma ngacung tangan, tapi paling tinggi ngacung kakinya. Oh, amin. Tapi begitu firman itu menegur, kelembus, ya toh, mendelep, tidak ada kata amin sama sekali. Padahal justru ketika firman itu menegur, firman itu mau membetulkan kita. Jadi orang yang saya sebut dengan orang yang tipe konsumen berkat dan mujizat itu orang yang cuma seneng mendengar firman yang berbau-bau berkat dan mujizat. Tapi nanti coba saudara perhatikan, begitu orang itu tidak merasakan dan dia tidak menerima berkat itu sendiri, saudara boleh buktikan dia akan taruh lagi firman yang dia dengar itu. Karena apa? Karena dia sudah kesandung sama yang menyenangkan telinganya sendiri. Maka saudara, kalau kita itu menyampaikan kebenaran, jangan sekali-sekali kita itu ngiming-ngimingi. Jangan sekali-kali kita kasih janji-janji berkat. Lalu kita katakan apa? Pokok kamu terima Bapak Yahweh dan Yesua. Kamu ngerti? Kalau kamu terima Bapak Yahweh dan Yesua, hidupmu pasti diberkati. Tetapi saya ingin memberitahu, kalau kita menyampaikan kebenaran, jangan sekali-sekali kita itu ngiming-ngimingi berkat atau kita kasih janji-janji berkat. Karena apa saudara? Saya katakan, apa yang saudara katakan, kalau kamu menerima Yahweh dan Yesua, hidupmu akan diberkati. Itu betul. Bahkan saya katakan hidup kita tidak hanya akan diberkati, tapi kita akan dipelihara Bapak Yahweh. Amin. Jadi apa yang saudara katakan itu betul, esensinya betul. Cuman ketika saudara memberitakan kebenaran, jangan sekali-kali saudara pakai ini untuk ngiming-ngimingi, untuk ngasih janji-janji ke orang, bahwa kalau kamu terima Yahweh dan Yesua, hidupmu akan diberkati. Itu betul, tapi tidak boleh kita pakai untuk ngiming-ngimi. Karena apa? Kita harus ingat, ada yang namanya prosesnya Bapak Yahweh. Di mana ketika orang itu kita beritakan kebenaran, dia mulai masuk dalam Bapak Yahweh, dia menerima Bapak Yahweh dan Yesua. Seringkali yang saya perhatikan ketika orang itu mulai masuk dalam kebenaran di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, yang saya perhatikan dari pengalaman saya melayani di tempat ini, 90% orang itu justru masuk dalam prosesnya Bapak Yahweh. Orang itu justru dibawa masuk dalam proses. Kalau saya nyebut kata proses itu sebetulnya kata sandi atau kode. Yang artinya orang kalau masuk dalam prosesnya Bapak Yahweh, justru keadaan yang kita lihat secara mata manusia itu justru bukan keadaan yang mengenakkan, saudara. Bukan keadaan yang justru dia diberkati limpah-limpah. Nantinya dia tetap akan diberkati, bahkan tidak hanya diberkati, tapi tadi saya katakan apa? Dipelihara dengan luar biasa. Amin. Buktinya apa? Saya melihat sendiri di tempat ini. Jemaat Bapak Yahweh di tempat ini, di saat atau di waktu-waktu di mana orang itu butuh duit, orang itu mencari duit ke sana kemari, tapi di sini jemaat Bapak Yahweh dipelihara dengan luar biasa.
duit itu seperti datang sendiri. Ya buktinya tidak ada yang ngeluh minta uang ke saya. Ya toh? Apa wedi? Ya, jangan takut. Jadi apa yang kita katakan itu benar. Tapi kalau ini kemudian kita pakai untuk sebagai janji-janji bahwa kalau kamu terima Yahweh dan Yesua kamu akan diberkati, itu keliru saudara. Karena justru orang itu nanti akan kecewa. Karena orang itu pasti akan masuk dulu ke dalam yang namanya prosesnya Bapak Yahweh. Dan di proses itu pasti tidak mengenakkan. Tapi kalau orang itu tahan sampai proses yang terakhir, baru dia akan menikmati yang namanya pemeliharaan Bapak Yahweh. Itu pasti akan terjadi saudara. Dan suatu saat saudara, kenapa tadi saya katakan kita jangan ngiming-ngimingi? Karena suatu saat iming-iming kita ini justru akan jadi batu sandungan untuk orang tersebut. Begitu berkat yang dia harapkan tidak muncul, maka orang itu biasanya akan apa? Kecewa. Saya banyak memperhatikan petobat-petobat baru yang dari Muslim, yang sering diajak ke tempat ini, sekalipun yang mempertobatkan bukan saya. Tapi ada teman-teman pendeta, mereka bawa petobat-petobat baru dari Muslim, main ke sini, dikenalkan ke saya. Wah, semangat ya, berapi-api. Lalu kemudian petobat-petobat baru ini mulai dikenalkan ke gereja-gereja. Terus pendetanya dikasih pesan sponsor. Besok coba Bapak undang supaya orang ini kesaksian. Diundang, benar. Terus diundang terus. Pada saat diundang, mungkin masih seneng ya, karena begitu selesai dapat persembahan kasih. Nah, begitu mulai diundang, persembahan kasihnya cuma terima kasih ya. Pisan, pindo, telu, mulai dia munting. Saya perhatikan setelah munting, setelah kemudian kecewa, dia kembali ke iman yang lamanya. Kira-kira kalau menurut saudara yang keliru siapanya? Yang petobat baru ini atau Bapak pendetanya, pembimbingnya kira-kira? Yang keliru justru Bapak pendetanya. Karena apa? Petobat baru dari iman seberang itu harusnya tidak perlu disobio-sobio dulu. Tidak usah di sounding kemana-mana, tidak usah dipamerkan kemana-mana. Karena apa? Imannya itu masih fragile, gitu loh. Imannya itu masih rapuh. Seharusnya yang benar, dia bangun dulu pondasi imannya di dalam Bapak Yahweh dan Yesua sampai petobat baru ini kuat di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. 2-3 tahun lah baru kemudian ajak dia untuk bersaksi. Kalau sudah kira-kira 2-3 tahun, setiap hari atau setiap minggu terus dikasih tahu pondasi iman yang baik. Sekarang imanmu yang sekarang sudah tidak sama dengan iman yang dulu. Kalau di iman yang dulu kamu seperti ini, di iman yang sekarang kamu harus seperti ini. Terus kita bangun pondasinya sampai dia kuat. Nanti coba begitu dia kecewa dengan iman, ada orang dari iman barunya yang mengecewakan dia, tidak akan munting saudara. Dia tidak akan kembali ke imannya yang lama. Saya perhatikan dulu sering diajak ke tempat ini, petobat-petobat baru dari Kedar. Yang setelah mereka kecewa, ada yang cerita begini. Begitu dia kecewa dengan kekristenan, yang ternyata kekristenan itu tidak lagi memperhatikan kehidupannya sama seperti ketika dia pertama kali awal-awal masuk Kristen. Kemudian dia kecewa, dia jalan sepanjang jalan di daerah mana itu saya lupa. Terus pada saat dia jalan, dia ketemu dengan satu ustadz. Dan ketika ustadz itu melihat, lalu ustadz itu menawarkan, aku dengar sekarang kamu sudah jadi Kristen. Sudah sekarang tak kasih 100 juta kembali ke iman yang lama. Bagaimana? Deal. Saudara tahu? Akhirnya orang itu kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita jangan kasih janji-janji berkat ketika kita menyampaikan kebenaran? Karena suatu saat apa yang kita janjikan itu justru akan jadi batu sandungan untuk orang tersebut. Dia justru akan kecewa.
Jadi jangan kita menjanjikan berkat apapun ketika menyampaikan kebenaran. Karena ini justru akan membuat iman dari orang itu rapuh atau fragile. Dan ini adalah tipe orang yang kedua yang merespon kebenaran yang dia terima dengan cara yang salah. Karena dia tidak membiarkan kebenaran itu mengakar kuat dan bertumbuh membentuk karakternya dulu. Lalu yang ketiga, kitab suci juga memberitahu ada tipe orang yang hatinya digambarkan seperti semak duri. Yang ketika benih kebenaran itu jatuh di sana, benih kebenaran itu kemudian dihimpit oleh semak duri tersebut, yang dimana semak duri itu terus bertumbuh besar hari demi hari. Ayat 7 ini saudara, ini korelasinya dengan ayat yang ke-22. Di ayat 22 kita diberitahu bahwa semak duri adalah simbol atau gambaran dari kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Tipe orang yang ketiga ini sebetulnya masih mirip-mirip dengan tipe orang yang kedua. Dia ketika dikasih tahu tentang kebenaran, dia merespon. Dia respon baik kebenaran yang disampaikan itu. Tetapi ternyata karena kerasnya dunia ini membenturkan dia dengan firman atau kebenaran yang dia dengar, maka kebenaran itu sulit bertumbuh di dalam kehidupannya. Maka tadi saya memberitahu, jangan sekali-sekali kita memberitakan kebenaran dengan iming-iming janji berkat. Yang benar, ketika kita memberitakan kebenaran, itu harusnya konsepnya untuk memberitahu bahwa ketika kamu menerima Bapak Yahweh dan Yesua, maka kamu itu akan diselamatkan. Ini konsep yang benar. Jangan kalau kamu terima Yahweh dan Yesua, kamu tahu hidupmu itu akan diberkati seperti kehidupanku. Bukan ini yang harus kita tanamkan yang pertama kepada orang yang kita beritakan kebenaran. Tapi ketika kita memberitakan kebenaran, di situ konsep yang benar harus kita ketahui. Bahwa ketika kita memberita kebenaran, itu artinya kita sedang memberitahu. Ketika kamu menerima Bapak Yahweh dan Yesua, maka kamu pasti akan diselamatkan. Ini yang benar, bukan iming-iming berkat. Karena kalau kita lihat jenis orang yang ketiga ini, saya perhatikan tipe orang yang ketiga ini gambaran orang yang kehidupannya itu sedang struggle, atau kehidupan orang yang sedang berjuang atau bergumul. Kalau saudara perhatikan, dan kalau saudara kasih iming-iming berkat ke orang yang sedang struggle atau orang yang sedang berjuang, yang namanya orang sedang berjuang atau bergumul, yang paling ditunggu itu apa? Pergumulannya cepat selesai, gitu loh. Nah, pergumulan yang sudah sampai di titik penyelesaiannya inilah yang saya sebut dengan berkat. Cuman yang jadi masalah, waktunya Tuhan membawa 1, 2 orang, 3 orang ke dalam satu pergumulan, itu waktunya tidak sama, beda-beda. Ada orang yang dibawa dalam masa struggle, perjuangan atau pergumulan itu bisa 1-2 bulan selesai. Tapi ada juga orang yang dibawa dalam masa pergumulan itu sampai berapa? Bertahun-tahun, seolah-olah pergumulannya itu tidak selesai-selesai. Itu ada saudara. Kalau 1-2 bulan selesai masih mending. Dia mungkin ketika saudara janjikan iming-iming berkat, dia bisa menerima, oh ternyata benar. Ketika aku ikut Bapak Yahweh dan Yesus, hidupku betul diberkati. Karena kebetulan durasi pergumulannya cuma 1-2 bulan. Tapi bagaimana kalau Tuhan izinkan orang itu masuk dalam masa struggle sampai bertahun-tahun. Dan di situ saudara janjikan kalau kamu percaya Yahweh dan Yesua, kamu terima Yahweh dan Yesua, maka hidupmu akan diberkati. Lalu dia tunggu-tunggu berkat itu. Dan ternyata berkat itu tidak kunjung datang, tapi dia terus masuk dalam masa struggle-nya, masa perjuangan atau pergumulannya. Saudara boleh buktikan apa yang saya katakan. Biasanya yang akan terjadi, orang itu kemudian biasanya apa? Kecewa dan dia meninggalkan Tuhan. Saya sudah sering saudara melihat orang-orang yang seperti ini.
Ya, termasuk melihat orang-orang yang seringkali kalau saya perhatikan, saya ibaratkan seperti api. Awalnya bulat-bulat, apinya itu menyalanya besar. Ya kayak ya gitu loh. Ya seringkali saya perhatikan petobat-petobat baru itu yang bahayanya di sini. Saking senengnya ngerti kebenaran, tapi dia tidak bisa mengerem jantung hatinya. Harusnya yang benar ketika kita menjadi seorang petobat baru. Ketika api Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, harusnya api yang benar itu bukan besar lalu surut jadi kecil. Tapi tidak masalah, api itu menyala dari kecil. Ya saudara, menyala dari kecil, lalu beranjak naik, menyala, yang besar apinya itu sedang, lalu tambah sedang lagi, tambah besar lagi, sampai tambah besar. Yang benar seperti ini. Kalau yang menyalanya itu dari kecil, saya bisa pastikan orangnya awet. Tapi kalau menyalanya itu langsung bulat-bulat, berkobar-kobar, ya toh. Kalau mungkin kita di sebelahnya bisa disantrap, gitu loh. Itu biasanya saya perhatikan, tidak lama, saya cuman begini, tinggal ngenteni. Ora suwi paling balik maneh. Karena apa? Dia terlalu bersemangat. Ya boleh kita itu bersemangat, tapi ingat, dunia saja mengenal bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Paham saudara? Ya, jadi boleh kita itu bersemangat, tapi saya rasa tidak perlu kita itu menjadi orang yang kalau bahasa kerennya sekarang itu lebay. Yang saking bulat-bulatnya kalau ada orang di sekelilingnya sing ndak satu paham, ndak sepaham, ndak satu roh, disikat, ya dihabisi. Ya terkadang saya perhatikan petobat-petobat baru seperti itu saudara. Jadi malam ini hati-hati, lebih baik api roh yang ada di dalam kita. Katakanlah saudara itu seperti orang yang kelemak-kelemek. Ya kalau orang menyebut saudara wong kok kelemak-kelemek, sudah di dalam Bapak Yahweh kelemak-kelemek, it's okay. Tapi saudara buktikan di tengah-tengah di dalam kelemak-kelemek saudara, itu saudara sedang terus menggali dan mencari kebenaran itu. Supaya api saudara itu tidak pernah padam. Ya tidak perlu bulat-bulat dulu di depan, setelah itu surut dan padam. Itu justru tidak baik. Tapi ketika menyala dari kecil ke sedang, sedang ke besar, saya bisa pastikan orang-orang yang seperti ini biasanya akan awet di dalam Bapak Yahweh. Karena apa? Nama Yahweh dan Yesua, hari Sabat pekan yang lalu saya sudah memberitahu. Nama Yesua, kenapa? Yesua itu mengatakan di dalam kitab Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tapi yang bertahan sampai kesudahnya dia akan diselamatkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita kok sampai dibenci karena nama Yesua? Tapi kalau pakai nama Yesus Kristus kok temannya banyak Pak. Tapi justru kenapa pakai nama Yesua kita dibenci? Saya sudah memberitahu. Satu di antaranya, karena nama Yesua itu alat atau mesin penampian. Ya, nama Yesua itu alat atau mesin penampian. Tapi ini harus dilihat dari pola pandang Ibrani. Karena nama Yesua itu mesin penampian. Kalau nama Yesua itu mesin penampian, yang namanya alat penampian itu pasti syarat dengan yang namanya goncangan. Dan seseorang ketika digoncang itu tidak nyaman. Seseorang ketika digoncang itu tidak nyaman. Yang namanya tampah penampian, itu orang mungkin dicekel gejejer begini, ya toh. Terus dinteni angin, apa disebuli? Enggak, tapi dia akan dilempar, lalu ditangkap lagi, dilempar, ditangkap lagi. Nah pada saat ditampi seperti ini kan syarat dengan goncangan. Yang namanya goncangan itu tidak nyaman saudara. Dan orang ketika ditampi, dia tidak akan merasakan yang namanya kenyamanan. Nah disitulah ketika dia merasakan tidak nyaman, berapa banyak orang yang tadinya sudah bersemangat menggebu-gebu di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, justru kembali ke imannya yang lama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa tahu bahwa iman yang benar itu bukan seperti
obor yang menyala besar, tapi ternyata harus dimulai dari yang kecil. Api yang menyala kecil sedang kemudian menjadi besar. Dan saya bisa pastikan sekali lagi, yang imannya seperti ini mesti awet, saudara-saudara sekalian. Ini orang yang ketiga, yang responnya dengan kebenaran itu mirip dengan tipe orang yang kedua. Kemudian yang keempat, kitab suci memberitahu ada tipe orang yang hatinya itu digambarkan seperti tanah yang subur. Yang ketika benih kebenaran itu jatuh di sana, di tanah yang subur ini, maka benih kebenaran itu akan cepat bertumbuh, berbuah dan menghasilkan. Saudara bisa lihat tipe orang yang keempat ini di ayat yang ke-8. Dan ayat 8 ini korelasinya dengan ayat yang ke-23. Di ayat 23 kita diberitahu bahwa orang yang hatinya seperti ini adalah orang yang memahami dengan baik setiap karakteristik firman Tuhan. Dia tahu, saudara, kebenaran itu disampaikan supaya imanku itu bertumbuh. Dia ngerti, dia paham betul dengan ini, saudara. Dia tahu kebenaran itu disampaikan itu tujuannya tidak lain supaya imanku bertumbuh. Dan orang yang seperti ini, orang tipe yang keempat ini, orang ini juga paham bahwa memang segala sesuatu yang namanya kebenaran itu seringkali justru dirasakan menyakitkan. Jadi yang pertama, orang tipe yang keempat ini, dia paham bahwa kebenaran itu disampaikan tujuannya supaya imanku bertumbuh. Dan dia juga paham bahwa yang namanya kebenaran itu seringkali mengenakkan atau menyakitkan. Menyakitkan. Ya. Tapi dia juga tahu ketika kebenaran itu menyakiti aku, kesakitan itu akan mendatangkan kebaikan untuk iman percayaku suatu hari kelak. Orang ini juga paham akan hal ini, saudara. Nah, orang yang kualitas imannya seperti ini, oleh Yesua, orang ini disebut bahwa dia contoh orang yang hidupnya itu benar-benar berbuah dan menghasilkan. Dan ketika orang ini menghasilkan, ada yang hasilnya 100 kali lipat, ada yang hasilnya 60 kali lipat, dan ada juga yang hasilnya 30 kali lipat. Saya katakan seperti inilah orang yang excellent spiritnya. Excellent spiritnya itu sangat baik kualitas imannya. Cuman pertanyaannya sekarang begini, saudara. Kenapa Yesua itu menggambarkan kualitas iman seseorang yang baik ini dengan angka-angka ini, atau dengan angka 100, 60, dan 30. Kira-kira apa arti angka-angka ini? Apakah angka-angka ini hanya angka kebetulan yang diucapkan Yesua? Pertanyaannya sekarang, kalau kebetulan kok Yesua nyebutnya 160 dan 30? Kok Yesua tidak nyebut angka lain? 110, 70, sama 40. Tapi kalau kita perhatikan Yesua menyebutkannya berapa itu? 160 dan 30. Apakah ini satu hal yang kebetulan? Saya katakan tidak ada yang kebetulan di dalam setiap ucapan Yesua. Di sini saya selalu memberitahu, saudara, segala sesuatu yang melibatkan Bapa Yahweh dan Yesua, atau segala sesuatu yang melibatkan Elohim atau Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan. Apalagi yang ngomong ini siapa? Yesua. Kalau Yesua yang ngomong, jelas tidak ada yang namanya kebetulan. Saya dulu sering memberitahu di tempat ini melalui satu kata yang saya sebut dengan kata toldot. Pada waktu silsilah, toldot itu artinya silsilah atau keturunan atau generasi. Pada saat Adam diciptakan, Hawa diciptakan, kitab suci dalam bahasa Ibrani menulis kata toldot itu dengan 6 huruf Ibrani lengkap. Yaitu huruf Tal, Waw, Lamed, Dalet, Waw, dan Taw.
Di situ ada 2 huruf waw yang masih utuh. Tapi begitu masuk ke silsilah atau keturunannya Yakub, huruf wawnya hilang 1, hanya jadi 5 huruf totalnya. Yaitu jadi huruf tau, waw, lamed, dalet, tau. Dibacanya tetap toldot. Dan saudara tahu, setelah Yakub turun ke silsilahnya Ismail, 2 huruf waw itu hilang semua. Hanya 4 huruf Ibrani, konsonan yang dibaca tau, lamed, dalet, tau. Dibacanya juga toldot, artinya juga sama. Artinya silsilah atau keturunan atau generasi. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Yahweh salah ngomong atau Mose sing salah nulis? Bukan, saudara. Apakah pada waktu itu Mose yang nulis Torah itu salah nulis 1 huruf? Tentu saja tidak. Tapi Mose atau Musa nulis yang pertama dengan 2 huruf waw, yang kedua dengan 1 huruf waw, dan yang ketiga tanpa huruf waw sama sekali. Itu sebetulnya Bapak Yahweh sendiri yang memerintahkan. Dengan kata lain, kalau saya ilustrasikan pada waktu itu, Bapak Yahweh mungkin sedang ngomong sama Mose begini, ini ya, di silsilahnya Adam, tulis dengan kata toldot itu 2 huruf waw. Tau, waw, lamed, dalet, waw, tau. Nanti di silsilahnya Yakub dan silsilahnya yang lain, tulis hanya dengan 1 huruf waw. Tapi nanti kamu perhatikan baik-baik Mose. Sampai di silsilahnya Ismail, buat tidak ada huruf wawnya sama sekali. Hanya tau, lamed, dalet, tau. Itu karena Bapak Yahweh yang merintah, saudara. Bukan karena Mose yang salah atau Mose salah disetip. Oh bukan. Ya. Jadi semua itu sudah dalam planningnya, blueprintnya Bapak Yahweh. Ada maksudnya sama sekali. Dan saya juga pernah memberitahu bahwa ketika toldot itu tanpa huruf waw, maka kita bisa melihat keturunan Ismail itu disebut dengan Pere Adam. Yang seharusnya susunan katanya itu Adam Pere, bukan Pere Adam. Untuk menyebut keturunan Ismail itu manusia liar, itu harusnya bahasa Ibraninya bukan Pere Adam, tapi Adam Pere yang benar. Tapi kok di situ ditulisnya Pere Adam? Apakah Bapak Yahweh atau Mose yang salah? Tidak ada yang salah dengan dua-duanya. Tapi memang Bapak Yahweh blueprintnya sudah seperti itu. Pere itu artinya liar, Adam itu artinya manusia. Kok liarnya di depan? Padahal artinya manusia liar, harusnya kan liarnya di belakang. Kalau liarnya di belakang berarti nulisnya yang benar apa? Adam Pere. Paham saudara? Harusnya nulisnya begitu, tapi kok tulisannya Pere Adam. Nah ini untuk memberitahu kepada kita bahwa keturunannya Ismail saking tidak kelihatan sisi baiknya manusia, yang kelihatan dari keturunannya Ismail itu hanya keliarannya. Saudara bisa melihat bagaimana keturunannya Ismail itu yang kelihatan keliarannya, bukan sisi baik manusianya. Jadi sekali lagi, bahwa segala sesuatu yang melibatkan Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Apalagi yang mengatakan Yesua. Yesua, kalau kita perhatikan, Yesua itu seringkali berbicara dengan apa? Parable atau dengan perumpamaan. Nah kalau Yesua itu sering ngomong pakai perumpamaan, tentunya angka-angka ini juga angka-angka perumpamaan. Nah kalau angka-angka ini dilihat dari pola iman kita yang lama yang dulu, ya kita hanya akan mendengar perkataan Yesua itu yang tidak ada artinya. Ketika Yesua mengatakan yang benih firman itu jatuh di tanah yang subur, maka dia akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 dan 30 kali lipat. Kalau kita melihat angka-angka ini hanya dari pola iman kita yang lama, kita tidak akan ngerti apa-apa saudara. Tapi ketika sekarang kita melihat angka-angka ini dari pola iman kita yang sekarang, kita akan tahu maksud perkataan Yesua. Di mana angka 100 adalah nilai gematria dari huruf Kof yang berarti kondens atau yang artinya mengembun dari dasar kata
embun yang berbicara tentang kasih Bapa Yahweh yang seperti embun setiap pagi. Di sini saya selalu memberitahu juga, kalau kita melihat embun yang tadi pagi kita lihat, memang bentuk embunnya itu sama dengan yang kita lihat pagi kemarin, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah embun yang bentuknya yang kita lihat pagi ini yang bentuknya sama dengan embun yang kita lihat pagi kemarin? Apakah itu sisa embun yang kemarin atau embun kemarin yang masih bertahan? Bukan. Itu embun yang baru. Memang bentuknya embun yang seperti ini, saudara-saudara sekalian. Jadi kira-kira begitulah kasih Bapa Yahweh untuk kita, saudara. Yang saya katakan kasih Bapa Yahweh itu pasti selalu baru ketika kita bangun di pagi hari. Amin. Jadi ketika Yesua mengatakan yang hatinya itu seperti tanah yang subur, dia akan menghasilkan berapa itu? 100 kali lipat. Dan 100 kali lipat kita sudah diberitahu bahwa 100 adalah nilai gematria dari huruf Qaf yang memiliki arti condense, yang artinya mengembun, yang berbicara tentang kasih Bapa Yahweh yang seperti embun di setiap pagi hari. Ini artinya ketika orang itu hatinya subur menerima kebenaran firman setiap kali kebenaran itu disampaikan, maka yang akan dia terima lawatan ini, saudara, dia akan selalu menerima lawatan kasih Bapa Yahweh setiap pagi. Lalu selain berarti condense, Qaf juga memiliki arti eye of the needle atau mata jarum. Dan eye of the needle ini merujuk kepada firman Tuhan yang berkata lebih mudah large rope masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Syamayim. Lebih mudah large rope atau tali besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Syamayim. Terjemahan yang benar ini, ya, bukan lebih baik seekor unta masuk lubang jarum. Bukan, unta mlebu jarum piye? Tidak bisa. Terjemahan yang benar ini, lebih mudah tali besar masuk ke lubang jarum daripada orang kaya yang masuk ke surga. Ini terjemahan yang benar. Kalau terjemahan ini keliru, saudara. Dan ini berbicara tentang jaminan Syamayim atau jaminan kerajaan surga yang pasti kita terima ketika kita menerima Bapa Yahweh Sang pemilik Syamayim. Jadi ketika orang itu hatinya seperti tanah yang subur, dia merespon dengan baik kebenaran yang disampaikan tanpa perbantahan, tanpa perlawanan. Apa yang akan diterima oleh orang itu? Inilah dia akan menerima jaminan Syamayim yang pasti akan dia terima ketika dia menerima Bapa Yahweh Sang pemilik Syamayim. Amin. Saudara dan saya kan sudah di dalam Bapa Yahweh. Berarti Syamayim itu pasti milik kita, enggak, saudara? Pasti. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ngerti ini, saudara. Karena kalau ini tidak dilihat pakai pola Ibrani, kita tidak akan ngerti. Lalu setelah angka 100, ada angka berapa tadi? Ada angka 60. Angka 60 adalah gematria dari huruf Samek yang memiliki arti protect atau perlindungan. Nah, ini artinya orang yang menghasilkan 60 kali lipat, dia akan menerima perlindungan yang sempurna dari Elohim Yahweh, sama seperti perlindungan yang sempurna yang diterima oleh Daniel. Coba saudara perhatikan gambar ini, saudara. Terkadang saya geli, saudara, ya. Kalau saya melihat gambar ini, saya jadi teringat dengan seseorang yang pernah mengatakan seperti ini. Ada dua orang ceritanya debat, ya tidak cuma dua, ada beberapa orang, ya. Lalu ada satu orang yang seolah-olah dia ngasih kuis, pertanyaan begini. Kamu tahu enggak, kenapa pada waktu Daniel dimasukkan ke gua singa,
Danielnya tidak dimakan sama singa. Mulai terjadi jawaban macam-macam, muncul jawaban macam-macam. Nah, karena sebagian orang mengacu ke kitab suci, jawabannya apa? Oh, karena di belakangnya Daniel itu ada malaikat Yahweh yang tinggi besar, dan malaikat itu bawa pedang. Dan mata dari singa itu dibuat melihat malaikat yang tinggi besar itu, sehingga singa-singa itu tunduk dan tidak berani menyentuh Daniel sedikit pun. Saudara tahu, orang yang ngasih kuis ini ngomong apa? Salah. Lah kok salah? Wong firman ngomongnya begitu. Salah, ngawur itu. Kamu ngerti kenapa Daniel tidak dimakan singa? Itu karena singanya vegetarian. Nah ini kan ngawur, saudara. Ya. Orang ini saya perhatikan mau sok-sokan menganalisa, tapi analisanya ngawur. Dia katakan Daniel tidak dimakan singa, itu karena singanya vegetarian. Kalau zamannya sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, benar singa itu vegetarian. Karena singanya pada waktu itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, singa makannya apa? Rumput, benar gitu loh. Cuman pada saat zamannya Daniel, singanya itu sudah kedagingan rian, bukan vegetarian gitu loh saudara. Artinya singa sudah makan daging, jangan salah. Kalau dulu zamannya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, memang singanya masih vegetarian, makannya rumput. Tapi setelah zamannya Daniel ini singa sudah makan daging. Jadi benar-benar singa itu dibuat matanya sama Bapak Yahweh melihat bahwa ada malaikat Yahweh yang tinggi besar yang ada di belakang Daniel, yang melindungi Daniel. Dan saya yakin kalau singa-singa yang ada di zamannya Adam dan Hawa, sebelum Adam Hawa itu jatuh dalam dosa, kalau waktu itu ada bakul bakso, ya ada penjual bakso, lalu singa ini dicepai bakso sama kok si dipangan sawine, saudara. Ya, buktikan aja, karena singa pada waktu itu makan apa? Rumput. Jadi dicepai bakso ini ya, sak mangkok. Ada bakso no suun, terus ada sawi sing dipangan sawine karo suune. Baksone ditinggal. Karena pada waktu itu singa masih vegetarian, dia masih makan rumput. Jadi saya perhatikan orang ini mau sok-sokan menganalisa. Saya memang tidak tahu dia dari aliran iman percaya apa, tapi kemungkinan saya menebak dia dari aliran Christian Science. Karena aliran Christian Science itu satu aliran kekristenan yang selalu melihat apa-apa itu dengan logika. Termasuk saya pernah cerita di sini. Ketika 5.000 orang itu dikasih makan Yesua dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Christian saya tidak percaya kalau 5.000 orang itu bisa makan cuma dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Mereka mengatakan apa? Sebetulnya orang-orang yang ada bersama Yesua yang jumlahnya 5.000 orang itu sebetulnya bawa roti sendiri-sendiri gitu loh. Mereka taruh di tas, cuman pada saat itu Yesua kan khotbah. Nah mereka itu terkesima, saking terkesimanya, terkagum-kagumnya dengan Yesua, mereka lupa kalau bawa roti sendiri. Begitu ada anak kecil yang kresek ngeluarin roti dari plastik, mereka baru ingat, oh jebulannya aku nggo roti, ayo jipuk pangan bareng. Itu Christian Science. Saya menduga orang ini juga dari Christian Science, saudara. Karena analisanya itu kalau kita perhatikan berdasar logika. Padahal dalam iman percaya kita tidak bisa segala sesuatunya itu diukur dengan logika. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah arti dari angka 60. Di mana angka 60 ini berbicara tentang perlindungan yang sempurna dari Bapak Yahweh Elohim. Jadi ketika orang itu bisa merespon dengan baik setiap taburan benih kebenaran firman yang dia dengar,
Dia respon dengan baik tanpa ada pertentangan dan perbantahan. Orang ini bisa dipastikan dia akan menerima satu privilege. Dia akan menerima perlindungan yang sempurna dari Bapa Yahweh. Lalu setelah angka 60, di situ ada angka 30. Angka 30 adalah gematria dari huruf lamet, di mana lamet itu memiliki arti teaching atau pengajaran. Dan pengajaran di sini ini berbicara tidak lain tentang Torah. Tapi lamet itu juga tidak hanya punya arti teaching, tapi lamet itu juga punya arti staff, yang artinya tongkat yang berbicara sebagai penuntun. Dan ini artinya ketika lamet itu berarti tongkat dan Torah, ini artinya yang menghasilkan 30 kali lipat. Kehidupannya akan selalu diarahkan dan dituntun oleh Torah Bapa Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menabur benih firman kepada orang yang hatinya seperti tanah yang subur ini, kita akan melihat saudara, bagaimana orang itu akan menghasilkan benih-benih yang ditabur. Atau katakanlah ketika hati kita sendiri seperti tanah yang subur, suatu saat kita itu juga akan melihat sendiri hasil dari respon yang baik yang kita berikan terhadap setiap nasihat firman Tuhan yang kita terima. Ya, kalau kita juga memberikan respon yang baik kepada setiap firman yang kita dengar, ketika firman itu keras menegur, menempelak kita, yang saya katakan di telinga kita itu rasanya tidak enak, yang mungkin ketika saudara mendengarkan rak buar-buar ki firmane, ya, kita mau negur-negur terus. Barangkali ada yang berpikir seperti itu. Tapi asal saudara tahu, kalau sikap hati saudara itu bisa saudara balik 180 derajat, dan saudara bisa menerima setiap teguran firman itu sekeras apapun, saudara bisa menerima dengan sukacita. Saudara nanti suatu saat juga akan melihat hasil dari respon yang baik yang saudara berikan kepada setiap nasihat firman Tuhan. Karena tidak ada satupun nasihat firman yang disampaikan dari atas mimbar ini yang tujuannya untuk kepentingan saya. Saya pernah memberitahu kepada saudara, saya sangat mengasihi dan mencintai saudara-saudara sekalian. Saya punya satu prinsip, kalau di dunia ini kita kumpul, di Syamayim nanti kita harus kumpul sama-sama. Amin. Cuman syaratnya kita cuma diminta apa? Harus taat, gitu loh. Dan saya menyadari, untuk taat itu tidak mudah. Untuk taat itu butuh yang namanya kerendahan jantung hati kita. Karena kita pada saat mau taat, kita mesti diajar habis-habisan sama firman. Ya toh? Wong jangankan soal firman yang sangat krusial, yang paling menyangkut soal keselamatan. Gek sing nyangkut keselamatan, lontong opor kita dikoreksi. Ya bener enggak? Ya toh? Kita dikasih tahu beberapa hari lagi kita akan masuk dalam uji nyali. Bukan kita, lo aja kali ya. Ya, kalau saya kan memang sudah ndak mau, saudara. Saya dikirimi ya tak kasihkan ke orang lain. Ya, jadi kita sudah diberitahu. Lah itu kan cuman buat merayakan kemenangan. Cuman sih tadi masalah bukan kemenangan iman percaya kita. Gitu loh. Itu iman percaya mereka, kemenangan untuk iman percaya mereka. Apakah kalau kita tidak makan itu artinya kita tidak menghormati? Seringkali orang mengatasnamakan apa? Toleransi. Makanya saya sering ngandani apa, hati-hati sama si tole ini, hati-hati. Ya, si toleransi ini hati-hati. Kalau segala sesuatu saudara ukur dengan toleransi, bahaya loh imanmu. Karena saudara sedang mentoleransikan iman saudara. Iman kita di dalam Bapak Yahweh itu harus saklek. Bapak Yahweh Yesus ya sudah, gitu loh. Tidak boleh lirik-lirik kanan kiri, ke belakang juga. Kita lurus memandang kepada kebenaran Bapak Yahweh. Amin. Ya, pandang itu kebenaran Bapak Yahweh.
Saudara pandang itu kebenaran Bapak Yahweh baik-baik. Kebenaran itu suatu hari kelak akan menyelamatkan saudara dan saya. Ya, tapi sakleko, tegeso. Ya, sekalipun kita itu tidak perlu membabi buta atau uraan, tidak perlu. Ketika kita mau fanatik dengan iman kita kan kita tidak perlu uraan, tidak perlu yang namanya membabi buta, gasro itu juga tidak perlu. Tapi tunjukkan bahwa saudara itu bukan orang gampangan. Ya, saudara bukan orang gampangan. Saudara dan saya itu kan anak-anak terang. Kita bukan anak-anak kegelapan. Saya tidak mau saudara asal makan begitu, tidak mau. Karena saya tahu itu bukan untuk merayakan kemenangan iman percaya saya. Gek makanan seperti itu. Saudara ngerti? Saudara boleh percaya atau tidak? Ketika di jalan ada orang minta-minta. Saya kasih, saya buka jendela mobil saya kasih. Setelah saya kasih, saya cepat-cepat tutup jendela mobil saya. Karena apa? Biasanya apa? Orang yang kita kasih kan berdoa. Gusti A memberkahi ngeden, kan gitu toh. Seringkali kan orang kalau dikasih kan begitu. Saya tidak mau dengar doa yang model beginian. Ya. Dan saya ingin memberitahu juga. Saudara dan saya itu sekarang sudah di dalam Bapak Yahweh. Jangan suka latah minta didoakan orang. Ya, seringkali orang kan kembang lambi. Kembang lambi ini ngomong apa? Aku besok mau dapat uang besar ini. Doakan ya. Padahal sing dijak ngomong itu belum tentu orang percaya Bapak Yahweh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau orang itu berdoa beneran dalam nama Tuhannya yang sudah tidak kita sembah? Saya mau tanya, piye gue? Apa tidak kesalahan saudara di hadapan Tuhan? Kalau saudara bisa dengar Bapak Yahweh ngomong, kira-kira Bapak Yahweh itu sedang ngomong apa? Kira-kira Bapak Yahweh akan ngomong gitu, mulutmu itu latah. Maka saya tidak mau saudara. Saya dalam pergumulan saya sekarang ini, pergumulan kita sekarang ini, saya tidak pernah latah minta didoakan orang. Tidak pernah. Saya hanya minta doa ke orang-orang yang satu roh sama dengan saya. Orang yang juga menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Orang yang masih tidak menyembah dua nama ini. Sampai detik ini saudara boleh buktikan. Saya tidak pernah minta dia berdoa untuk pergumulan saya. Ya, saya kan dalam pergumulan ini kan banyak orang yang dalam tanda kutip ikut campur. Baik ikut campur yang sifatnya mendukung atau ikut campur yang sifatnya tidak mendukung. Dan di situ ada orang-orang Kristen yang ngerti pergumulan saya. Lantas apakah ketika saya ceritakan terus saya berkata, tolong dukung doa ya. Sorry, saya tidak pernah sekalipun minta. Ya, saya ngerti orang ini tidak di dalam Bapak Yahweh dan Yesua. Bahkan orang itu menolak tegas Bapak Yahweh dan Yesua. Kok ndadak tak jalui doanya kanggo apa? Gitu loh. Nah terus bagaimana kalau dia berdoa beneran? Tuhan A dan Tuhan Y, Nino sekarang sedang bergumul ini. Ya Tuhan berkati pergumulannya. Bagaimana kalau dia berdoa betulan untuk saudara? Ini kan jadi bedu di alam roh itu tabrakan gitu loh. Yang harusnya doa kita itu sudah tembus masuk alam mujizatnya Bapak Yahweh, ternyata di tengah-tengah dihadang sama doa dari api asing. Saya tidak mau model begitu saudara. Orang mau ngatain saya fanatik, yo ben. Memang kita di dalam Bapak Yahweh itu di dalam kebenaran harus fanatik. Ya toh? Wong mereka yang tidak ngerti keselamatan saja, yang pasti tidak mendapatkan keselamatan, mereka bisa fanatik. Kenapa kita yang sudah pasti mendapat jaminan keselamatan, terkadang kita justru tidak sefanatik mereka? Maka saya tidak mau lagi buat saya jijik panggil-panggil dua nama itu lagi. Maka di sini saya sering memberitahu kepada saudara-saudara yang sudah di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, jangan sekali-kali langkah saudara mundur seperempat langkah saja ke belakang, kembali ke nama sesembahan saudara yang lama. Saudara kembali, saudara persekutukan, tidak akan pernah ada
keselamatan buat saudara. Asal saudara tahu. Cuman sayang ini tidak saya bawa dalam materi. Kalau saudara mau tahu, ketika Rabi Saul itu mengatakan bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang menyelamatkan. Saudara tahu, dalam huruf Ibrani di situ ada nama Yesua. Yod Sin Wa Ayin yang ditulis dalam rangkaian kata Ha Yesua yang artinya yang menyelamatkan. Pertanyaannya itu Yesua atau Yesus? Yesua. Sayang saya tidak bawa dalam materi ke sini saudara. Suatu saat saya akan tunjukkan. Harusnya pekan yang lalu, sabat yang lalu saya tunjukkan. Tapi saya lupa. Ya, ada di situ ketika Rabi Saul mengatakan bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan. Di situ ternyata ada nama Yod Sin Waw Ayin yang dibaca Yesua. Luar biasa bukan nama Yesua? Saudara bangga enggak sama nama Yesua saya tanya? Haleluya. Ya harusnya saudara bangga, saudara sudah di dalam nama keselamatan itu ya. Sehingga ketika nama itu menampi, maka kita akan tetap dengan kekuatan Bapa Yahweh dibuat untuk selalu ada di dalam tampah penampian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini saudara, mungkin ada di antara kita, ketika dari tadi kita berbicara tentang menabur, mungkin ada dua hal yang saat ini sedang saudara pikirkan. Pak, taburan uang, tenaga, pikiran yang aku tabur untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa aku sudah menabur banyak untuk pekerjaan Tuhan, tapi aku tidak pernah merasakan hasil taburanku? Atau katakanlah mungkin ketika merasakan hasilnya, kok sepertinya tak pikir-pikir hasilnya tidak setimpal ya Pak dengan apa yang aku berikan. Kalau ada di antara kita yang sempat berpikir seperti ini ketika saudara sudah menabur, seharusnya kalau orang sudah nabur itu harusnya mikir kembali enggak? Harusnya enggak, ya. Tapi barangkali saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang menyaksikan video ini, saudara sempat berpikir bahwa kenapa ya aku menabur uang, tenaga dan pikiran untuk pekerjaan Tuhan, tapi kok aku rasanya tidak pernah ya merasakan hasil taburanku. Di sini saya mau menjawab, apa motivasimu menabur? Kalau selama saudara menabur itu motivasinya mengharap kembalian yang jumlahnya lebih besar, selama saudara mengharap apresiasi dari seseorang ketika menabur, saudara boleh buktikan apa yang saya katakan. Saudara tidak akan pernah merasakan hasil taburanmu. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Kalau saudara bertanya-tanya kenapa aku kok sepertinya sudah nabur banyak tapi kok tak renung-renungkan sepertinya aku tidak pernah menuai ya hasil taburanku. Jawabannya ini saudara. Apa motivasimu menabur? Kalau ketika saudara menabur itu saudara berharap kembalian yang lebih besar, saudara berharap apresiasi dari orang ketika menabur, sekali-kali saudara tidak akan pernah merasakan hasil taburanmu. Dulu di tempat ini dan di Magelang, pernah dihadirkan sepasang suami istri yang bersaksi untuk kita. Saya tidak perlu sebut namanya, tetapi kalau saudara ingat kira-kira sekitar 7-8 tahun yang lalu, di Kehilat Aleftau dan Kehilat Mawar Sharon di tempat ini, pernah dihadirkan sepasang suami istri yang bersaksi. Pada waktu itu dia bersaksi, dia katakan di depan ini, dia katakan, Pak, saya sekarang ini habis-habisan. Karena terus terang saya terjebak dengan konsep tabur tuai yang diajarkan sama pendeta saya dulu.
Lah memang Pak Pendetanya ngomong bagaimana? Sebetulnya saya ngerti, cuman gedok-gedoknya kan supaya kelihatan enggak tahu gitu ya. Saya tanya. Lah memangnya Bapak Pendetanya ngajari bagaimana? Ya pokok intinya taburlah yang banyak, maka kamu akan menuai yang banyak. Waktu itu saya ingat Pak. Waktu saya tabur sedikit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Ternyata betul Pak. Kembali berkali-kali lipat. Lalu saya naikkan jumlah taburan saya ke angka ratusan juta. Dan ternyata betul Pak. Kembali berkali-kali lipat juga. Di situ Pak, saya mulai yakin bahwa benar kalau saya nabur banyak, saya akan menuai banyak. Lalu saat itu Pak, apa yang saya punya? Dulu Pak ya, saya kalau pergi-pergi tidak pernah naik motor seperti ini. Saya kalau pergi kemana-mana selalu bawa mobil. Dan ketika saya ada di luar negeri, saya juga punya apartemen yang bukan sewa, tapi saya punya sendiri. Tapi Bapak tahu, begitu saya terjebak dengan janji tabur tua ini, saya jual semua apartemen saya. Saya jual mobil saya, lalu saya taburkan. Tapi sayang Pak, ternyata setelah saya tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, taburan apartemen dan mobil saya sampai detik ini tidak pernah kembali berlipat kali ganda. Sekarang saya naik kendaraan lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sini kita bisa tahu saudara, bahwa ketika kita mengharap kembalian yang lebih besar, dan mungkin kita juga mengharapkan apresiasi dari seseorang, dari pendeta, dari pujian pendeta atau dari apapun, justru saat itu kita akan kehilangan. Dan kita tidak akan pernah merasakan hasil taburan kita. Karena apa? Yang kita harapkan itu apa? Jempol dari manusia. Gitu loh. Kalau kita berharap apresiasi atau pujian, kenapa kita tidak pernah mendapatkan? Karena kita berharap jempolnya pendeta gitu loh, supaya diwah pendeta. Tapi justru pada saat itu kita justru tidak mendapatkan apa-apa. Karena ketika manusia itu memuji kita, ya sudah, pujiannya itu akan hanya berhenti sampai di jempol tangannya. Tapi asal saudara tahu, ketika saudara bisa menabur dengan ketulusan, saudara tidak pernah berharap kembalian yang lebih besar. Saudara tidak pernah berharap saudara diacungi jempol sama siapapun. Perhatikan baik-baik. Bapak Yahweh dari tempat yang tersembunyi, jempolnya akan teracung buat saudara. Dan kalau jempol Bapak Yahweh yang teracung buat saudara, asal saudara tahu, tidak hanya jempolnya yang teracung, tapi berkatnya itu juga akan teracung buat saudara. Amin. Jadi jangan sekali-kali saudara. Saya mesti ngomong begini karena masih ada, saya perhatikan orang-orang yang berharap seperti ini. Jadi kalau saudara masih seperti ini, saudara robah semua konsep yang keliru ini. Jadi ketika saudara merasa taburanku hasilnya kok tidak sesuai ya dengan yang aku harapkan, inilah jawabannya. Lalu kemudian, barangkali ketika tadi kita panjang lebar bicara tentang taburan, saudara mungkin di situ juga berpikir, ketika kita merasa kenapa setiap firman yang aku tabur ke orang lain tidak pernah bertumbuh di dalam diri orang itu. Kenapa ya? Kok sepertinya kalau aku nabur benih kebenaran firman, nama Yahweh, nama Yesua dan segala kebenaran akar Ibrani ini, kok tak perhatikan sepertinya tidak pernah tumbuh ya di dalam kehidupan orang-orang yang aku tabur. Bahkan mungkin kita sendiri merasa saudara, kenapa setiap firman yang aku dengar di Kehilat itu tidak pernah bisa bertumbuh di dalam kehidupanku? Jawabannya kita sudah diberitahu ya, bahwa seperti apa hati orang yang kita taburi kebenaran dan seperti apa juga hati
kita sendiri. Kira-kira hati orang yang kita taburi dan hati kita sendiri itu seperti tanah yang mana, gitu loh. Apakah hati orang yang kita taburi dan hati kita itu seperti tanah pinggiran jalan yang sudah kecampur dengan kotoran macam-macam? Apakah hati kita dan hati orang yang kita taburi itu seperti tanah yang berbatu? Atau hati kita dan hati orang yang kita taburi itu seperti tanah yang penuh semak duri? Atau justru hati kita dan hati orang yang kita taburi itu seperti tanah yang subur? Tentunya saudara, yang tahu kondisi hati masing-masing adalah diri kita sendiri dan orang yang kita taburi kebenaran itu. Yang ngerti kondisi hati itu pasti yang bersangkutan. Orang yang kita taburi benih kebenaran itu dan diri kita sendiri atau hati kita sendiri. Tapi yang pasti saudara, ketika hati kita dan hati orang yang kita taburi, kebenaran itu hatinya seperti tanah yang subur. Kita sudah diberitahu bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Ketika hati orang yang kita taburi dan hati kita sendiri ketika mendengar kebenaran firman, itu persis seperti tipe orang yang keempat, yang dikatakan hatinya itu seperti tanah yang subur. Saya percaya bahwa apa yang kita tabur dan apa yang kita dengar itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi apa yang kita tabur dan kita dengar pasti bertumbuh, berbuah-buah dan menghasilkan di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan orang tersebut. Ini kunci yang tidak bisa dicolong. Bahwa ketika hati kita bisa seperti nomor 4 ini, saya percaya kata kuncinya hanya satu. Taburan tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini.